Halo semua, saya Priscilia Wulan Sondak ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Sustainable Development adalah proses pembangunan yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mewujudkannya, prinsip tersebut United Nations membentuk Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 17 goals yang harus dicapai demi masa depan yang lebih baik dan sustainable untuk kita semua. Penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ekspor Impor terhadap GDP per kapita menggunakan variabel yang terkait dengan SDG 8 atau Decent Work and Economic Growth dan SDG 11, Sustainable Cities and Communities. Kegiatan ekspor dan impor yang semakin berkembang kini memegang peran yang krusial dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, terutama setelah masa pandemi COVID-19, di mana aktivitas ekspor dan impor sudah kembali berjalan normal. Kegiatan ekspor dan impor telah menjadi faktor penunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara, terutama GDP per kapita suatu negara. Namun, karena banyaknya perubahan kebijakan saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi, ekspor dan impor memiliki banyak penyesuaian. Kebanyakan aktivitas ekspor dan impor yang terhenti saat pandemi, sehingga menyebabkan perekonomian suatu negara, khususnya nilai GDP suatu negara mengalami kemerosotan. Apabila terus dibiarkan, maka salah satu sumber pendapatan suatu negara akan berkurang dan akan mempengaruhi nilai GDP negara tersebut. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengambil topik penelitian yang berjudul Pengaruh Ekspor Impor terhadap tingkat GDP per kapita. Penelitian ini menggunakan GDP per kapita (PPP) sebagai variabel independen yang kemudian dikorelasikan dengan 4 variabel independen, yaitu ICT Goods Exports, Food Exports, ICT Goods Imports, dan Food Imports untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Hasil regresi pada penelitian ini menggunakan metode OLS yang dihitung menggunakan software eFuse. Dalam hasil perhitungan, saya menggunakan sampel negara OECD sebanyak 37 negara dan negara non-OECD sebanyak 120 negara. Alasan saya menggunakan OECD sebagai kategori pembanding karena negara-negara OECD termasuk dalam kategori negara maju yang dapat dijadikan sebagai acuan negara yang memiliki intensitas kegiatan ekspor dan impor yang lebih tinggi dan kemudian dibandingkan dengan negara-negara non-OECD. Berdasarkan scatter plot dari tabel 1 di atas menyatakan bahwa ICT Goods Export dengan GDP per kapita memiliki korelasi yang signifikan positif terhadap nilai koefisien hasil model dan garis tren yang miring ke atas. Hal tersebut relevan dengan penelitian Bashir Al-Hamzawi dan Natasha Umotoni yang mengungkapkan bahwa ada hubungan jangka panjang positif yang signifikan antara GDP Rwanda dengan ekspor dan impor. Hasil regresi model 3 relevan dengan penelitian Sang Choyun yang menunjukkan bahwa ICT Goods Imports berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun pada penelitian tersebut di sisi lain bertolak belakang pada hasil regresi model 3, di mana penelitian tersebut menunjukkan ICT Goods Export berpengaruh positif namun secara statistik tidak signifikan. Pada paper ini dalam regresi model 3 menunjukkan sebaliknya. Faktor seperti perbedaan variabel yang digunakan, periode waktu, dan nota panel negara pada penelitian menyebabkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Sang Choyun. Berdasarkan tabel 1 penelitian ini, saya juga menemukan bahwa ICT Goods Export, Food Export, ICT Goods Import, dan Food Import terhadap GDP per kapita memiliki hubungan yang signifikan positif dan negatif. Secara keseluruhan, hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa negara OECD memiliki hubungan yang tidak signifikan positif dan negatif antara ICT Goods Exports, Food Exports, ICT Goods Imports, dan Food Imports terhadap GDP per kapita. Sedangkan secara keseluruhan hasil pada tabel 3 menunjukkan bahwa pada negara non-OECD memiliki hubungan yang signifikan yang positif dan negatif antara ICT Goods Exports, Food Exports, ICT Goods Imports, dan Food Imports terhadap GDP per kapita. Dengan begitu, pada paper ini dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekspor dan impor pada negara OECD tidak terlalu mempengaruhi GDP per kapita pada negara-negara yang terhubung dalam OECD, sedangkan kegiatan ekspor dan impor lebih mempengaruhi GDP per kapita pada negara yang tidak termasuk dalam OECD. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih.